Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Ayu Rahmatillah dengan nomor pokok mahasiswa 232151114 dari kelas 2023D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses berpikir geometri yang melalui sistem GeoGebra yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Andes Eko Yulianto. Selamat menyaksikan, semoga bisa dipahami. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai persegi dan segitiga ini yang ada dalam persegi. Untuk perhitungannya kita akan jelaskan di sini. Nah, di sini kan ada segitiga. Ya, segitiga ini ada di dalam persegi, di mana segitiga EDC ini mempunyai luas 3 dan segitiga AFD ini mempunyai luas 4. Nah, sebelum menelaah atau kita menindaklanjuti perhitungan ini, kita harus tahu sisi dari setiap persegi ini ada berapa. Nah, selanjutnya kita lihat di titik E ini. Nah, titik E itu setengah dari CB. Nah, keterangannya itu luas pertamanya itu kita misalkan. Ketiga luas itu merupakan jika kita disusun akan membentuk persegi. Sehingga terbentuklah dari 4 segitiga ini akan membentuklah sebuah persegi jika luas segitiga DCE itu kita telah diketahui adalah 3, maka 1/4 dari seluruh luas persegi. Nah, jika kita jumlahkan, maka akan menghasilkan luas dari persegi itu adalah 12. Lalu, untuk mencari panjang sisi persegi itu, nah, bahwasanya kan luas persegi itu sisi kali sisi ya. Nah, di sini kan hasilnya tuh dari luasnya itu 12. Maka kan sisi kuadrat, S kuadrat sama dengan 12. Agar mendapatkan hasil, kita buat sisi ini menjadi sisi sama S sama dengan akar 12. Nah, akar dari 12 itu adalah 3,464. Nah, kita lanjut lagi. Untuk pada penyelesaian, kita mencari dulu panjang AP, panjang AF. Panjang AF di sini adalah 2/3 dikali DA. DA-nya itu 3,464, maka menghasilkan 2,308. Setelah itu kita mencari luas pada segitiga ini, ADF. Setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya itu 2,308 dan tingginya 3,64 dan menghasilkan 3,995. Ketika dibulatkan maka menghasilkan 4. Maka di sini terbukti bahwasanya ini adalah 4. Nah, selanjutnya kita mencari pada panjang CE. Panjang CE di sini itu kita lihat ya di sini. Panjang CE, kita mencari panjang dari sini. CE tersebut ini adalah 1/2 dari CD. Maka dari sini 1/2 dari 3,464, maka menghasilkan 1,732. Nah, kita masukkan ke rumus luas. Luasnya itu luas dari segitiga CED itu setengah dari alas kali tinggi. Setengah dikali 1,732 dikali 3,464 menghasilkan 2,9 atau kita bulatkan menghasilkan 3, maka terbukti. Nah, untuk selanjutnya kita mencari panjang pada segitiga yang kecil ini. Nah, kita mencari panjang dari PB. Panjang dari PB itu, nah, panjang dari PB itu 1/3 dikali AB. 1/3 itu dari mana? Nah, kan PB itu 1/3 dari AB ya. Menghasilkan 1/3 dikali 3,464 sama dengan 1,154. Nah, kita mencari luasnya. Maka 1/2 dikali alas kali tinggi, 1/2, 1,154 dikali 3,464 sama dengan 1,0 atau menghasilkan sama dengan 1. Maka luas untuk segitiga yang kecil ini adalah 1. Nah, untuk selanjutnya
kita mencari panjang DF. Untuk yang ini, karena ini kan belum diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Nah, untuk sisi garis miring ini, Pitagoras itu kan kalau sisi miring maka akar dari AF kuadrat ditambah AD kuadrat. Nah, dari sini akar AF kuadrat ditambah DA kuadrat. Kan AF yang tadi di awal telah diketahui 2,308. Kita pangkat 2 kan, dan untuk DA-nya itu 3,464. Nah, kita akarkan lagi dan menghasilkan 17,324. Akar dari 17,324 adalah 4164. Maka dari sini maka ketika dibulatkan adalah 4. Dan untuk panjang EF, kita diakarkan juga karena EF itu sisi miring juga dari sini. Nah, maka ketika sisi miring kan ditambahkan PB kuadrat ditambah EB kuadrat. 1,154 kuadrat ditambah 1,732 kuadrat sama dengan 4,330 sama diakarkannya 2,08. Maka ketika dibulatkan 2. Nah, untuk perhitungannya dimungkinkan cukup seperti ini. Kita lanjut pada penerapan pada teorema GeoGebra. Nah, sekarang kita terapkan pada teori GeoGebra. Nah, yang pertama kita membuat sebuah titik yaitu dengan oleh poin yaitu titik A. Nah, setelah membuat titik lalu membuat sebuah lingkaran dengan memiliki jari-jari panjangnya itu 3,464 yang sudah dicari dengan berdasarkan tahapan perhitungan di awal. Nah, setelah itu kita membuat sebuah titik di dalam objek yang dinamai titik itu adalah titik B. Nah, setelah itu kita tarik garis di antara dua titik A dan B itu dengan segmen. Nah, setelah itu kita membuat garis tegak lurus dengan garis F pada titik B dinamai garis G. Nah, setelah itu kan harus membuat garis ke atas yang tegak lurus yang sama panjang dengan garis F agar mudah membuat lingkaran terlebih dahulu yang jari-jarinya 3,464. Nah, setelah ada dua lingkaran, kita membuat sebuah titik potong antara lingkaran di titik B dengan garis G yang dinamai titik potong tersebut adalah C. Setelah itu kita membuat garis tegak lurus lagi di garis G dan pada titik C dan dinamailah garis H. Selanjutnya kita membuat garis tegak lurus di garis F pada titik A yang dinamai garis I. Nah, garis I tersebut kita membuat titik potong yang dinamai D. Kan persegi telah terbentuk. Dari sini kita akan membuat segitiga di dalam persegi dengan cara kita membuat lingkaran pada titik A. Nah, berdasarkan perhitungan pertama, untuk panjang garis di titik A itu adalah 2/3 dikali AB. Nah, kita praktikannya 2/3 dikali AB. Nah, selanjutnya buat titik potong pada garis F yang dinamai titik potong tersebut adalah E. Setelah itu kita buat lingkaran lagi di titik B dengan panjangnya setengah dikali BC. BC. Nah, terbentuklah dari sini kita membuat titik potong juga pada garis G yang dinamai titik potongnya tersebut adalah titik potong F. Ketika sudah selesai seperti ini gambarannya, kita hapus garis dan lingkaran yang ini lagi yaitu dengan cara show object. Nah, semuanya kita show object, klik show object. Nah, show object lagi untuk semua pada lingkaran dan garis tegak lurus ini. Tapi untuk titik-titik seperti A, B, C, D, E, F-nya kita nggak hapus. Kita show object lagi. Nah, setelah itu kita buat segmen untuk menyatukan titik semua ini.
Maaf, nah sekarang satukan titik A dengan E dengan B, B dengan F dengan C dengan D dengan A. Nah, persegi telah terbentuk, kita membuat segitiga dalam persegi itu dengan poligon pada titik E ke F ke D, dan D ke E. Nah, dari sini sudah terbentuk persegi dan segitiga yang ada di dalam persegi. Nah, selanjutnya kita hapus label-label yang lainnya, yaitu pada label-label dengan huruf kecil-kecil. Nah, kita hapus show label, ini juga show label. Nah, selanjutnya juga ini show label pada huruf-huruf yang kecilnya ya, bukan pada huruf kapitalnya. Ini show label juga. Nah, ini juga show label. Nah, setelah itu kita membuat poligon lagi yang lainnya agar kita bisa membuktikan luas seluruhnya. Nah, untuk membuktikannya itu kita harus menggunakan poligon. Nah, untuk segitiga AED telah selesai, segitiga AEBF juga menggunakan poligon pada ke E, ke B ke F ke E. Nah, selanjutnya untuk segitiga F ke C ke D ke F. Nah, kita hapus lagi label-label yang huruf kecilnya. Hapus show label. Nah, ini juga show label, yang ini juga show label. Yang ini juga show label. Nah, ini juga show label. Nah, show label juga. Nah, ini juga show label. Pokoknya yang huruf-huruf kecilnya kita hapus, yaitu klik show label. Nah, ini juga show label. Ini juga show label. Nah, ini juga show label juga. Nah, setelah kita menghapus show labelnya ini, nah kita periksalah semua luas segitiga sesuai apa yang ditanyakan. Kita pembuktiannya ya, pada segitiga AED luasnya itu adalah 4, dan pada segitiga FCD itu luasnya adalah 3, dan pada luas EFD itu adalah 4, pada segitiga FEB itu adalah 1, maka ketika dijumlahkan keseluruhannya itu adalah 12 luas persegi tersebut, dengan segitiga AFD itu luasnya adalah 4 dan segitiga AFD itu adalah luasnya 4, segitiga EBF itu ada luasnya 1, segitiga FCD itu sama dengan 3, ketika diakumulasi seluruhannya ada 12. Maka dari sini terbukti dengan GeoGebra ini berhasil benar. Untuk bukti gambarnya seperti ini, telah saya screenshot ya. Jadi untuk gambaran tadi yang saya praktekkan, bukti gambarnya itu seperti ini. Nah, untuk mengenai langkah-langkahnya telah saya ketik, dan ini langkah-langkahnya telah saya screenshot. Semoga bisa dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.